Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita untuk hadir di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bahkan memberikan taufik kepada kita untuk bisa istiqomah dalam menuntut ilmu. Kita akan mempelajari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berisi tentang dalil-dalil dan faidah-faidah yang diambil dari dalil-dalil tersebut seputar tauhid. Jadi kitab ini tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah serta pendapat atau perkataan para salafus soleh, ya, para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Maka kitab ini juga dianggap oleh para ulama di masa seterusnya atau setelah penulis, yaitu penulis meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Sekarang berapa? 1442. Berapa tahun yang lalu? Berarti sekitar 236 tahun yang lalu. 236 meninggal penulisnya, ya, jadi 2 abad yang lalu. Selama 2 abad itu ulama banyak sekali, ya. Setiap tahun aja selalu ada ulama baru muncul gitu. Artinya banyak ulama lulusan kuliah syariah atau akidah, ya, usuluddin, itu tiap tahun berapa saja muncul, tapi ya, tidak semua jadi ulama memang. Cuma banyak, ya. Dan mereka sepakat tidak ada kitab tauhid yang lebih bagus daripada kitab tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ini kitab tauhid yang paling bagus, ya, dari segi lengkapnya dan juga validitas dalilnya. Ulama sebelumnya banyak juga yang menulis kitab tauhid, tapi tetap tidak sebagus apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala ini. Maka langsung saja kita masuk kepada kitab tauhid. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, penulis berkata, Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Kemudian biasanya kalau kita baca buku, kitab apapun, biasanya paling depan ada apa? Muqaddimah, ya, kata pengantar, kapur sirih, pembukaan dan sebagainya. Dan di sini kita lihat keunikan, beliau hanya bilang Kitabut Tauhid, langsung dibawakan dalil-dalil. Ini juga diantara keistimewaan kitab ini. Kenapa? Karena diantara sebabnya ini mendahulukan firman Allah dan sabda Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi ini diantara adab, ya. Enggak wajib memang, tapi ini adab. Bagaimana beliau tidak ingin mendahului firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Maka langsung beliau masuk ke dalam inti dari kitab yang berisi dalil-dalil seputar tauhid. Kitabut Tauhid. Kitab itu apa? Kitab itu adalah diambil dari kata takataba asyai', ya, berkumpulnya sesuatu. Jadi kitab itu artinya kumpulan. Kemudian populer di kita kumpulan kertas tersusun jadi satu, atau bisa juga kumpulan kata-kata yang berisi ilmu dan seterusnya. Jadi itu makna kitab. Kitab adalah kumpulan. Kemudian biasanya kitab terdiri dari bab, kemudian pasal, kemudian masalah dan lain sebagainya. At-tauhid, tauhid itu artinya secara bahasa
bentuk masdar, kata dasar dari wahhada yuwahhidu. Wahhada artinya dia telah mengesahkan. Yuwahhidu dia sedang mengesahkan. Tauhid, nah itu kata dasarnya. Jadi tauhid artinya mengesahkan. Ja'ala syai' wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Jadi sesuatu dijadikan menjadi satu, itu namanya tauhid, menyatukan, mengesahkan. Itu secara bahasa. Secara istilah, tauhid adalah ifradullahi bima yakhtassu bihi. Mengesahkan Allah dengan apa-apa yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ifradullah bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah dengan apa-apa yang merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala. Kemudian mengesahkan apa-apa yang merupakan kekhususan bagi Allah, hanya untuk Allah. Apa saja yang merupakan kekhususan bagi Allah? Banyak sekali. Perkara yang khusus milik Allah, hak Allah semata atau yang dimiliki Allah semata, itu banyak sekali. Tidak dimiliki yang lain, tidak untuk yang lain. Namun secara garis besar ulama mengklasifikasikan hanya menjadi 3. Perkara yang khusus milik Allah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah rububiyah, kemudian yang kedua uluhiyah, dan yang ketiga asma wa sifat. Inilah perkara yang merupakan khusus bagi Allah, harus kita esahkan hanya untuk Allah. Berarti tauhid ada 3 bagian. Ada tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah dia adalah ifradullah bi af'alihi, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contoh perbuatan Allah adalah al-khalqu, menciptakan. Allah menciptakan makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Dan semua selain Allah diciptakan oleh Allah. Bumi, langit, seisinya, semuanya yang kita tidak lihat banyak, itu semuanya adalah makhluk dan penciptanya hanya Allah. Ketika kita meyakini bahwa pencipta alam semesta ini semuanya hanya Allah, berarti kita telah mentauhidkan Allah dalam penciptaan. Itu baru salah satu contoh perbuatan Allah dalam penciptaan. Kemudian yang kedua dari perbuatan Allah. Perbuatan Allah pertama apa tadi? Menciptakan. Yang kedua adalah memiliki atau menguasai. Jadi kita wajib meyakini tidak ada yang memiliki atau menguasai alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah bagi-bagi kekuasaan. Sebagaimana Allah tidak dibantu siapapun dalam menciptakan alam, maka tidak ada siapapun yang punya hak terhadap wilayah tertentu dari alam ini. Maka kita wajib mengesahkan Allah dalam apa? Dalam kepemilikan atau kekuasaan. Kalau kita mengira bahwa ada sebagian tempat dikuasai oleh seseorang atau sesosok makhluk selain Allah, maka kita belum mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Nah, ini sering kaum musyrikin masih banyak yang kesyirikannya hanya sekedar di hati. Ketika dia meyakini tempat ini ada yang bau rekso, ada yang menguasai. Jadi kalau lewat situ harus minta izin. Kalau enggak nanti celaka. Ini namanya syirik rububiyah.
Ya, contoh itu. Kemudian perbuatan Allah yang lain, yang ketiga, Ar-Razik, memberi rizki. Tidak ada siapapun di alam ini yang mendapatkan rizki dari selain Allah. Tidak ada. Semua yang memberi rizki hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mengira ada pemberi rizki selain Allah, dia telah melakukan syirik dalam rububiyah. Jadi syirik rububiyah itu di hati saja, atau mungkin kadang diucapkan, bukan perbuatan. Ya, orang nggak ngapa-ngapain, diem aja, tapi syirik sudah, dan kafir hukumnya. Ya. Setiap syirik itu hukumnya kafir, syirik akbar. Kemudian yang keempat, muhyi wa mumit, tapi kebanyakan ya disingkat menjadi satu saja. Tadbir, pengaturan. Jadi yang mengatur alam semesta ini, semua kejadian yang mengatur hanya Allah sendiri, nggak ada yang lain. Jadi sekarang hujan terus gitu, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang ngatur hujan turun di sini. Di sebagian tempat banjir, sebagian tempat kekeringan, sebagian tempat longsor dan sebagainya, tidak lepas dari aturan Allah. Sampai aturan Allah pada setiap makhluk. Tidak ada nyamuk gigit kita kecuali Allah yang ngatur. Virus menimpa orang, Allah yang ngatur. Tidak ada yang keluar dari aturan Allah. Tidak ada kejadian di alam ini yang di luar kehendak Allah. Tidak ada. Kenapa? Karena kekuasaan Allah mutlak. Kekuasaan Allah mutlak. Jadi artinya apa? Mutlak itu tanpa batas. Seandainya ada sebagian makhluk yang melakukan sesuatu tanpa kehendak Allah, berarti dia memiliki kekuasaan di luar kekuasaan Allah, dan berarti kekuasaan Allah tidak sempurna, tidak mutlak. Maka tidak layak menjadi Rabb kalau kekuasaannya tidak sempurna, tidak layak menjadi Tuhan. Tuhan kita yakini, Rabb kita yakini, kekuasaannya mutlak. Semua perbuatannya mutlak. Mutlak itu tanpa batas, sempurna, ya. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya ifradullahi bi af'alil ibadi. Mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Kalau rububiyah apa tadi? Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Kalau uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Artinya apa? Seluruh perbuatan kita hanya ditujukan kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Uluhiyah nama lain dari ubudiyah, ibadah. Jadi kita mengesahkan ibadah kita semuanya untuk Allah saja. Kenapa? Karena kita yakin yang mengatur alam semesta ini cuma Allah, sehingga tidak boleh kita mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Dan ibadah itu apa? Nanti dijelaskan. Jadi tauhid uluhiyah ini merupakan konsekuensi, kelaziman, keharusan dari tauhid rububiyah. Jadi kalau orang sudah meyakini tidak ada Rabb kecuali Allah, tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada pemberi rizki, tidak ada pengatur alam kecuali Allah, maka itu artinya dia wajib untuk tidak beribadah kepada selain Allah. Mungkin ada orang yang tauhid rububiyahnya betul, dia sudah meyakini semua itu hanya Allah, tapi kemudian ternyata ibadahnya kepada selain Allah. Nah, ini yang paling banyak terjadi dari kesyirikan. Syirik dalam rububiyah di masa jahiliyah jarang. Di masa sekarang yang banyak. Makanya kesyirikan hari ini jauh lebih bejat daripada kesyirikan di masa jahiliyah di mana Nabi berdakwah. Kesyirikan di masa jahiliyah hanya seputar uluhiyah. Tapi sekarang uluhiyah dan rububiyah dua-duanya. Seperti keyakinan tadi, tempat ini dikuasai oleh
tokoh tertentu, tokoh fiktif. Ini namanya syirik dalam rububiyah. Nah, kemudian yang ketiga, tauhid asma dan sifat. Kalau orang sudah selamat dalam tauhid rububiyah, kemudian selamat juga dalam tauhid uluhiyah, belum tentu dia selamat dalam tauhid uluhiyah. Dan ini banyak sekali orang-orang yang keliru dalam tauhid asma dan sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Secara garis besarnya, tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Begitu saja aslinya, tapi kemudian diperjelas lagi. Maksudnya adalah kita menetapkan seluruh nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita menetapkan seluruh nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa tahrif, tanpa taktil dan takyif, kemudian tanpa tasbih dan takyif. Jadi tauhid asma wa sifat ini panjang. Jadi seorang dikatakan mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat ketika dia bebas dari berbagai penyimpangan. Penyimpangan dalam asma wa sifat itu garis besarnya ada dua, taktil dan tasbih. Taktil itu bercabang lagi, terbagi dua, menjadi taktil itu sendiri dan tahrif. Kemudian tasbih terbagi dua lagi, tamtsil dan takyif. Nah, itulah penyimpangan dalam masalah asma dan sifat. Maka insya Allah akan kita pahami itu pada pembahasannya secara tersendiri ya. Sekarang kita masuk kepada dalil. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata Ibn Abbas, illa liwahiduni, kecuali untuk mentauhidkanku. Jadi beribadah padaku ditafsirkan oleh Ibn Abbas dengan kecuali mentauhidkanku. Jadi ibadah artinya tauhid. Padahal ibadah dengan tauhid berbeda kan? Kita sudah pahami tadi makna tauhid. Sekarang mana ibadah, Pak? Ibadah, ulama juga memiliki definisi yang berbeda-beda. Di antara definisi ibadah yang bagus adalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali ad-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Jadi sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang lahir maupun batin. Itulah makna ibadah. Jadi semua ibadah itu hanya untuk Allah. Itulah disebut dengan tauhid. Tauhid apa tadi? Tauhid ibadah, nama lainnya apa? Tauhid uluhiyah. Jadi Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah, atau disebut uluhiyah. Uluhiyah, ubudiyah, ibadah sama. Jadi tujuan Allah menciptakan kita semuanya, kalau kita merasa manusia, maka apa? Hanya untuk beribadah. Kapan kita hidup satu detik tanpa merasa beribadah, berarti kita melenceng dari tujuan diciptakan. Orang maksiat melenceng, orang melakukan bid'ah melenceng,
Orang melakukan syirik itu yang paling parah, ya, kafir, keluar dari Islam. Karena dia jelas-jelas tidak beribadah kepada Allah semata. Nah, mengingat tadi definisi ibadah yang begitu luas, ya, segala perkara yang dicintai dan diridhai Allah, ucapan maupun perbuatan, lahir maupun batin, ini luas, banyak sekali. Intinya segala sesuatu yang dicintai Allah itulah ibadah. Nah, yang dicintai Allah itu apa? Banyak sekali. Kita nggak bisa ngitung, terlalu banyak. Maka semua yang dicintai Allah itu adalah ibadah. Terus kita tahu dari mana kalau ini cintai Allah, ini nggak dicintai? Dari mana? Taunya dari mana? Dari bersemedi kemudian turun wangsit. Dari mana? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah turunkan Quran kepada Nabi dan Nabi menjelaskan Quran itu dan akhirnya sampai kepada kita. Dari situ kita tahu inilah yang dicintai Allah, inilah yang diridhai Allah. Dari situ kita bisa beribadah. Maka ibadah itu bukan pakai perasaan. Rasanya ini bagus. Kalau Allah nggak mensyariatkan bukan ibadah. Rasanya ini atau menurut akal saya ini baik. Kalau Allah nggak syariatkan itu bukan ibadah, sebaik apapun menurut akalmu. Ya. Toh akalmu terbatas, ya. Kamu itu bodoh dibanding Allah, nggak bisa dibandingkan sama sekali. Allah yang maha berilmu. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kamu daripada kamu sendiri. Kebanyakan orang yang membangkang, nggak mau ibadah, suka bermaksiat, itu kan mau cari seneng, cari enak, cari bahagia. Tapi tidak pakai cara Allah, maka mereka mustahil bisa bahagia. Tidak ada bahagia diraih dengan kemaksiatan, kedurhakaan, ya, kebid'ahan dan kesyirikan. Tidak ada. Jadi ilmu tauhid ini merupakan ilmu yang paling mendasar, ya. Kenapa? Karena dia merupakan fondasi hidup. Siapa yang tauhidnya bagus, maka semuanya akan bagus. Tauhid ini merupakan amalan hati yang paling penting, di mana amalan hati ini merupakan pondasi dari seluruh amalan zahir. Dalam hadis Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam badan itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu baik, maka baik seluruh badan. Dan ini baik ada dua makna. Bisa baik dari segi kesehatan, bisa baik dari segi perbuatan. Jadi kalau hati kita, kalau bahasa Arabnya kolbu, ya, bahasa Indonesianya sering diartikan hati, padahal yang lebih tepat jantung, bukan hati. Kolbu itu jantung, hati itu di sini, fuad. Jantung sebenarnya. Jadi pengendali hidup itu jantung. Makanya kalau jantung sehat, badan semuanya bisa sehat. Kalau jantung itu baik, maka amalan juga menjadi baik. Nah, bagaimana biar jantung kita itu baik? Udahlah pakai kata hati juga nggak apa-apa. Hati tapi pikiran kita jantung. Gitu. Jadi kalau hati kita baik, pasti akan menjadi sebab seluruh perbuatan, ucapan kita menjadi baik, akhlak kita menjadi baik. Nah, bagaimana biar menjadi baik hati kita? Tidak ada cara kecuali menjadi ahli tauhid. Menjadi ahli tauhid. Orang itu akan betul-betul baik kalau dia ngerti tauhid dan betul-betul menjadi ahli tauhid, nggak cuma ngerti, menjadi ahli tauhid, artinya mengamalkan tauhid. Paham dengan sebenar-benar paham, bukan paham yang keliru, bukan salah paham, bukan gagal paham, tapi paham yang betul. Kemudian dia aplikasikan dalam kehidupan. Maka orang yang menjadi ahli tauhid itulah orang yang paling bahagia. Pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan, ya, tentang 8 kalau nggak salah saya sebutkan keutamaan tauhid. Ada nggak fadilah atau keutamaan tauhid? Apa? Hilang catatan, hilang ingatan. Apa?
Iya, enggak urut ya. Memberikan keamanan dunia akhirat, mendatangkan hidayah juga dunia akhirat, menjadi sebab bahagia ya. Jadi orang itu nggak bisa bahagia kalau nggak ngerti tauhid. Orang bisa kaya raya tapi bahagia nggak? Bahagia itu beda dengan kaya raya. Dan kebanyakan orang mengira kalau kaya pasti bahagia. Tidak. Kalau syarat bahagia itu harus kaya, tentu Nabi Muhammad orang paling kaya. Nabi Muhammad nggak kaya-kaya amat. Bahkan pernah kaya gitu langsung punya harta sejauh mata memandang gitu di lembah gitu. Harta semua rampasan perang. Tapi seketika itu lenyap langsung dikasihkan kepada orang kafir. Karena memang bagi Nabi bahagia itu bukan pada harta. Dan bahagia juga bukan pada popularitas. Anak muda sekarang cari populer banyak. Bikin status aneh-aneh, bikin upload video aneh-aneh itu biar terkenal. Dikiranya kalau terkenal bahagia. Ada yang dengan kedudukan, makanya banyak kita lihat gambar-gambar dipasang di pohon-pohon tiang listrik, cari bahagia. Menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin, dikiranya bahagia. Tidak, mereka salah semua. Banyak orang yang membahagiakan diri tapi membahagiakan jasad, fisik. Sementara sumber kebahagiaan itu ruh. Mereka lupa untuk membahagiakan ruh. Kalau yang menyenangkan fisik, iya. Misalnya kalau kita haus minum, maka kita lega. Kalau kita lapar makan, kita juga kenyang, enak, puas. Makan yang enak-enak, puas, senang. Itu memuaskan perut, memuaskan bibir, lidah, mulut. Memuaskan mata, lihat pemandangan, lihat yang haram-haram bahkan dikiranya itu bahagia. Hanya banyak orang yang lihat haram-haram karena apa? Ingin senang, ingin bahagia. Mendengarkan musik, mendengarkan ghibah gitu dikiranya bahagia. Pokoknya semua dimanjakan, tempat wisata, kuliner, apa semua itu tempat hiburan, entertain yang ada di seputar kehidupan kita ya. Makanya orang itu rata-rata prinsipnya itu siang nyari duit, malam nyari hiburan. Weekend jalan-jalan. Jadi kapan menuntut ilmu? Hampir tidak ada kecuali bisa dihitung dengan jari. Sedikit sekali orang menuntut ilmu. Mereka tidak membahagiakan ruh. Yang membuat ruh kita bahagia adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal, dan ini yang dilupakan oleh mayoritas manusia. Enggak orang kafir doang, orang kafir jelas. Ditambah orang Islam yang gayanya kafir, dan itu banyak sekali. Ya, kalau orang Islam gaya Islam adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Islam betul-betul mencari surga mengikuti Rasulullah, para sahabat, para tabiin, para ulama terus sampai hari ini. Itu yang menjadi pedoman hidupnya. Tapi banyak orang Islam yang menjadi pedoman hidupnya adalah orang kafir. Coba gadis-gadis Indonesia itu membanggakan artis-artis Korea. Mungkin Hollywood, Bollywood, apalah semua. Atlet-atlet juga menjadi figur, menjadi tokoh panutan, idola. Mereka tidak tahu kalau hidup ini sebentar, kemudian kita akan mati. Dan banyak yang temannya sudah mati, tapi tetap tidak mengambil pelajaran. Dikiranya akan bahagia kalau dia senang di dunia. Dan ini pikiran orang kafir ya. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang kafir yang memiliki kebun yang luas, dia ragu dengan kiamat. Di Al-Kahfi disebutkan ya. Dua orang yang berdebat, yang satu punya kebun luas, kemudian kawannya mengingatkan tentang amal kebaikan, dia mengatakan ma'adunu antaku masa apa? An-sa'ata qa'iman. Ya.
Aku tidak kira kiamat itu akan tegak. Jadi orang yang ragu dengan kiamat itu bukan orang Islam, kafir. Cuma ragu kafir, apalagi yakin nggak ada kiamat, lebih kafir lagi. Masa ada kiamat, kafir. Ya reinkarnasi, kafir, orang-orang kafir. Tapi dia kemudian apa? Berkata lagi, wala in ruditu ila rabbi, kalau aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapati yang lebih baik daripada ini. Tadi nggak percaya kiamat, habis itu tapi kalau dikembalikan berarti ragu, memang betul-betul ragu antara iya dan tidak gitu. Dan berpedoman dengan karena Allah sekarang memberi aku rizki yang melimpah ini, berarti Allah sayang sama aku, dan kalau nanti saya kembali pasti lebih baik lagi yang aku dapatkan. Begitu standar kebaikan menurut mereka adalah apa yang dilihat sekarang, dan itu mayoritas manusia begitu. Mayoritas manusia begitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang tertipu oleh dunia, ya. Dunia mata, dan disebut dalam Quran mata'ul gurur, mata'un qalil, mata'ul gurur, kesenangan yang menipu. Dan mata itu sendiri artinya kesenangan yang berbatas waktu. Kiamat selesai. Bahkan nggak nunggu kiamat kubro, kiamat sugro, ya, masing-masing kita kan kiamat, mati gitu, selesai. Apa yang bisa kita nikmati dari dunia kalau udah mati? Nggak ada. Ada orang mati belum sempat makan roti, istrinya menawarkan ini rotinya dimakan dulu, udah mati. Bisa nggak? Nggak bakal. Sudah mati selesai. Kalau udah mati selesai. Dan kalau sudah mati tinggal tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dilakukan seumur hidupnya sejak balik. Dan kebanyakan manusia lalai di situ. Tidak peduli. Siang sibuk nyari duit, malam sibuk nyari hiburan, weekend jalan-jalan. Kapan menuntut ilmunya? Enggak peduli, enggak ngerti Quran, enggak ngerti hadis, enggak peduli. Kadang-kadang diajak ngaji malas. Kadang-kadang duduk di majelis ilmu, dengerin, oh cuma begitu doang, bosen. Nah itulah manusia-manusia yang tidak tahu hidup itu untuk apa. Dan itu mayoritas manusia. Dan Allah katakan dalam Quran, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Tidak tahu artinya apa? Bodoh. Kebanyakan manusia bodoh, ini kata Allah, ya. Dan itu betul. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Mereka hanya mengetahui dhahir dari ilmu dunia. Jadi ilmu dunia disebut dhahir. Dhahir itu kulit. Intinya mereka nggak tahu. Intinya itu ilmu akhirat, ilmu agama. Kebanyakan orang tidak tahu. Tapi kalau ditanya tentang politik, cerdas-cerdas ini, bapak-bapak ngerti. Ditanya tentang mode, tentang fashion, ini anak-anak muda tahu. Ditanya tentang teknologi, IT dan sebagainya, banyak yang pakar. Coba ditanya gimana akidah, gimana tauhid. Udahlah, jangan bahas agama di sini. Itu ngelesnya gitu. Padahal dia nggak bisa jawab. Dia bilang sini bukan tempatnya bahas agama. Terus di mana? Di situ, di musola kecil situ. Terus kapan mau diskusi di situ juga? Kamu nggak pernah ke musola? Jadi begitu manusia, masya Allah, ya. Hidup untuk mengikuti nafsu dan membuntuti setan. Naudzubillah min dzalik. Padahal setan yad'u hizbahu. Setan itu mengajak kelompoknya kemana? Ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Jadi manusia tidak sadar kalau hidup itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini manusia terbagi 4, ya. Dalam masalah ibadah, dalam masalah bukan ibadah, dalam masalah sesembahan yang diibadahi, ya, berkaitan dengan yang diibadahi atau yang disembah. Manusia ada 4 macam. Yang pertama, golongan yang disebut dengan mulhid, kalau bahasa kita ateis. A itu tidak, teis itu Tuhan, tidak ada Tuhan. Maka mereka hidup nggak punya Tuhan.
Tapi mau tidak mau manusia pasti menyembah. Jadi ketika bilang gak ada Tuhan itu bohong. Manusia pasti menyembah. Kenapa manusia pasti menyembah? Karena manusia itu lemah. Yang namanya lemah pasti akan bersandar kepada sesuatu, dan bersandar pada sesuatu itu ibadah. Itu bentuk ibadah, tawakal namanya. Manusia pasti tawakal. Kalau nggak kepada Allah ya kepada dunia. Ada orang yang bertawakal kepada harta. Ada yang bertawakal kepada akal. Ada yang bertawakal kepada kawan-kawan, backing banyak. Dia backingnya jenderal gitu, merasa aman. Banyak. Ada juga yang bertawakal kepada keris, bertawakal kepada sihir dan lain sebagainya. Itu manusia pasti beribadah. Kalau nggak beribadah pada Allah, beribadah kepada selain Allah. Walaupun dia bilang nggak ada Tuhan, tetap saja dia menuhankan sesuatu. Ya hakikatnya kaum ateis ini nggak ada, cuma bohong aja mereka bilang nggak ada Tuhan. Tetap akan menuhankan sesuatu. Kalau nggak menuhankan apapun, maka tetap ada satu Tuhan yang dia sembah. Apa itu? Saya bilang nggak ada, saya nggak nyembah siapapun. Akhirnya nyembah apa? Hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, kata Allah. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Begitu, akhirnya ikut hawa nafsu. Jadi hidupnya ngikuti apa keinginannya dia, mood dia apa, selera dia apa, sudah. Itulah yang diikuti dalam hidup. Itu penyembah hawa nafsu, ateis. Yang kedua, panteis. Panteis itu penyembah banyak Tuhan. Nggak cukup satu. Jadi ada Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan panas, Tuhan dingin, Tuhan angin, Tuhan air, Tuhan udara, Tuhan macam-macam. Bahkan sampai hewan-hewan dijadikan Tuhan. Ada yang menyembah kobra, ada yang menyembah singa, ada yang menyembah sapi. Ini paling banyak sapi. Ada yang menyembah sampai batu, batu akik, batu apa. Sampai ada yang menyembah pohon beringin, pohon cimplukan. Pokoknya entahlah macam-macam. Dan yang ya semuanya parah sebenarnya. Tapi ada yang parah dan aneh gitu. Di India ada orang yang menyembah kemaluan wanita. Betul-betul sujud di sungai gitu, sungai Gaga atau sungai di India. Ritualnya gitu, nyembah kemaluan wanita. Sudah betul-betul dungu. Dan tidak ada orang yang lebih bodoh daripada orang yang menyembah selain Allah. Tidak ada. Kebodohan paling bodoh, kedoliman paling dolim. Itulah syirik. Itu panteis. Kemudian yang ketiga, yaitu golongan manusia yang beribadah kepada Allah tapi masih pakai perantara. Beribadah kepada Allah tapi pakai perantara. Jadi nggak mau langsung. Kalau doa dia panggil dulu Syekh Abdul Qadir Jailani, panggil dulu Husain, Ali, panggil dulu Idrus, siapalah saya nggak hafal, banyak. Panggil semua itu orang-orang mati itu. Ini orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi pakai perantara, dan inilah yang paling banyak dilakukan oleh musyrikin Quraisy jahiliyah yang dibasmi oleh Rasul. Ternyata Rasul basmi itu nggak ada gunanya hari ini disemarakan lagi oleh orang-orang yang aku pengikut Nabi. Makanya sulit sekali dakwah tauhid. Dakwah tauhid ini dakwah yang nggak pernah habis, karena kaum musyrikin yang nggak pernah habis, nggak pernah basi dakwah tauhid itu. Kalau dakwah politik bentar lagi bisa basi. Dakwah tauhid itu selalu dibutuhkan. Kenapa? Karena manusia itu penuh dengan kesyirikan, makin lama makin parah. Dulu orang musyrikin Quraisy, mereka hanya menyembah orang-orang soleh. Sekarang musyrikin sekarang dukun nggak sholat pun disembah. Dulu tadi saya sudah bilang, orang musyrikin Quraisy syiriknya cuma dalam uluhiyah. Sedangkan orang sekarang syiriknya uluhiyah dan rububiyah dan asma wa sifat semuanya. Kemudian syiriknya orang dulu hanya ketika lapang.
Kalau sempit, genting, kritis, darurat, mereka akan panggil Allah langsung. Dan itu Allah ceritakan dalam surat Al-Ankabut ayat 60, 65. Sedangkan orang musyrik sekarang, ketika lapang mereka syirik, ketika sempit lebih syirik. Justru kebanyakan orang pergi ke kuburan, ke dukun itu pas sempit, pas susah. Pas mau nyalon datang ke dukun. Pas mau ujian datang ke kuburan. Pas mau nikah datang kepada tempat-tempat sakral, mandi kembang, mandi air 7 sumur, macam-macam. Nah, itu kesyirikan di saat kritis. Ketika senggang syirik, ketika kritis lebih syirik lagi. Makanya parah. Kesyirikan hari ini luar biasa. Jadi ada orang yang bilang nggak usah dakwah tauhid, orang udah bertauhid semua. Itu orang paling bodoh dengan agama, walaupun dia ngaku ustadz dan pengikutnya banyak ribuan. Dan itu banyak ya, di negeri ini banyak orang-orang yang ditokohkan, dianggap sebagai ulama, kiai, ya, guru besar, tapi melarang dakwah tauhid, mengecam dakwah tauhid, menyesatkan dakwah tauhid. Dengan alasan orang sudah Islam semua kok, mana ada orang menyembah patung hari ini. Dangkal ya, dikira syirik cuma nyembah patung. Padahal di zaman Nabi, yang diperangi oleh Nabi, mereka nggak cuma nyembah patung. Ada yang nyembah batu, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah wali-wali, nabi-nabi, ya, malaikat. Itu ada semua ya. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Antum bisa pelajari lagi kitab Qawaidul Arba ya, kitab singkat 4 kaidah tentang memahami syirik. Paling dasar itu sebenarnya Qawaidul Arba. Kemudian Allah melanjutkan ma uridu minhum rizkin, aku tidak ingin dari mereka rizki. Jadi kenapa sih Allah ingin disembah? Apakah Allah butuh rizki? Gimana Allah nggak butuh rizki? Wong semua rizki Allah yang bikin. Yang kita makan Allah yang bikin. Allah nggak butuh. Makanya aneh, ada agama yang suka ngasih makan Tuhannya, ya kan? Bikin sesaji di pinggir jalan, di perempatan, di bawah pohon, di kuburan, di batu besar, macam-macam. Atau di rumah, salah satu kamar gelap, nggak boleh dimasuki. Situ ada sesaji untuk Tuhan yang mereka sembah. Walaupun mereka nggak bilang itu Tuhan, tapi itu makhluk yang diagungkan. Itu diagungkan, itu disembah namanya. Para Allah nggak butuh makan, Allah nggak butuh rizki. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak ingin mereka memberiku makan. Justru sebaliknya, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itulah sang pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang kokoh. Maka di antara kekuatan Allah Ta'ala, kalau Allah sudah menghendaki orang itu kaya, nggak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya kalau orang itu sudah ditetapkan miskin, nggak ada yang bisa memberinya kekayaan. Nah, itu semuanya kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan ini ahli tauhid dia akan bersandar penuh kepada Allah, menyerahkan nasib kepada Allah, bukan kepada benda atau makhluk. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama, anal hikmah min khalqil jin wal ins hiya ifradullahi bil ibadah. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu disebut dengan tauhid uluhiyah. Jadi tujuan dari penciptaan kita adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Kenapa bukan tauhid rububiyah? Karena tauhid rububiyah itu sebenarnya sudah diyakini oleh manusia secara umum. Fitrah. Kita punya fitrah, orang baru lahir. Siapa menciptakan langit bumi ini? Ya, yang Maha Kuasa. Jadi fitrah. Nggak pernah ketemu, tapi fitrahnya mengakui ada yang Maha Kuasa di sana. Di mana? Di sana, di atas.
Ya, kalau ada masalah serahkan kepada yang di atas. Itu fitrah manusia. Walaupun belum diajari agama sudah begitu jawabannya. Maka itu tauhid rububiyah, ya. Jadi tidak perlu ditekankan lagi. Sifatnya tauhid rububiyah cuma diingatkan. Ya, Allah kalau menyebutkan tentang tauhid rububiyah cuma mengingatkan. Ya. Misalnya Allah bilang, "Wala in saltahu man khalaqas samawati wal ard." Kalau kamu tanya kepada mereka orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Saya qulun Allah. Pasti mereka menjawab Allah. Jadi udah benar. Ya. Kafir Quraisy itu udah benar meyakini Robnya adalah Allah. Itu rububiyah, Robnya adalah Allah. Cuma sayang, ilahnya, sesembahannya, mereka masih suka mengambil perantara. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Dulu kalau zamannya Nabi Nuh, ini syirik pertama kali di dunia dalam sejarah anak manusia, itu menyembah Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Itu nama-nama orang soleh. Karena mereka berasumsi orang soleh itu wali Allah, kekasih Allah, dan dekat dengan Allah sehingga bisa mengantarkan hajat mereka kepada Allah. Itu kebiasaan orang di dunia tuh kayak gitu. Coba, antum kalau lihat gubernur atau wali kota atau bupati, antum punya kepentingan kepada bupati untuk suatu proposal misalnya atau apa. Kalau antum langsung ngajukan datang sendiri, antum gak dikenal. Apa yang antum lakukan? Melalui perantara. Siapa kira-kira koneksi yang bisa menyambungkan kepada bupati? Nah, begitu logika kaum musyrikin. Mereka mengira Allah itu seperti penguasa dunia. Dikiranya kalau mau berhubungan dengan Allah itu harus lewat perantara. Di antara alasan mereka merasa najis, banyak dosa. Saya kayaknya kotor, saya nggak wajar, nggak bagus kalau saya langsung minta ke Allah, merasa nggak etis gitu. Nah itu semuanya ibadah-ibadah yang didasari oleh perasaan. Mereka nggak pakai ilmu. Ya. Maka itulah yang akhirnya menjadikan kesyirikan itu marak kesyirikan karena manusia tidak menuntut ilmu. Coba kalau manusia itu belajar menuntut ilmu, mengerti apa sih yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang namanya ajaran Nabi Muhammad sebenarnya orang sepakat. Orang Islam itu sepakat. Kita itu wajib mengikuti Quran dan hadis Nabi. Ngerti mereka. Tapi nggak mau belajar. Ketika diarahkan, ditujukan ini Quran, ini hadis. Enggak. Kamu aliran sesat. Kok bisa? Karena nggak seperti kebanyakan orang. Nah gitu. Patokannya apa? Kebanyakan orang. Lah ini Quran, ini hadis kok. Tapi kan kebanyakan orang nggak begitu. Masa kebanyakan orang ini sesat? Itu logikanya udah kalah dengan teori suara terbanyak. Bahaya sekali. Jadi dikira agama itu demokrasi. Bukan. Agama itu hujjah. Agama itu al-haq. Al-haqqu min rabbika. Al-haq itu dari Rabb kamu. Bukan dari suara terbanyak. Bukan dari masa yang paling banyak. Pengikut yang paling banyak. Dan begitu logika manusia rata-rata begitu sudah. Kalau pengikut paling banyak, oh berarti itu benar. Padahal Allah berfirman apa? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang di muka bumi, jadi kebanyakan orang nih, mayoritas, maka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jalan Allah menuju surga. Kalau sesat berarti ke neraka. Jadi kalau kita ngikuti kebanyakan orang, suara terbanyak bisa masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, penetapan adanya jin. Jadi ayat Ad-Dariyat ayat 56 dan 57 ini menetapkan keberadaan jin. Memang ada orang nggak percaya? Banyak. Kalau orang kafir mungkin ya. Orang Islam pun banyak. Seperti orang kesurupan, itu halusinasi. Halu. Jelas-jelas itu jin, ya. Tapi mereka nggak percaya ada jin. Psikolog itu, ilmu teori mereka tuh nggak percaya dengan jin. Ilmu psikologi mengajarkan tidak ada jin, tidak ada kesurupan. Itu semuanya halusinasi. Kemudian yang ketiga, kamalu ghinallahi an khalqihi.
Kesempurnaan kekayaan Allah dari makhluknya. Jadi Allah itu nggak butuh siapapun. Kaya, definisi kaya itu apa? Kaya itu apa sih? Kaya kalau kita mungkin orang banyak duit tuh kaya. Nah, itu definisi yang salah ya. Orang paling kaya siapa? Yang paling banyak duitnya. Itu manusia standar begitu ngomongnya. Padahal itu definisi yang salah. Kalau Nabi mendefinisikan kaya itu apa? Siapa orang paling kaya? Siapa? Orang paling kaya siapa? Orang paling kaya adalah orang yang paling tidak butuh apapun. Orang kalau nggak butuh apa-apa lagi, itulah paling kaya. Walaupun nggak punya apa-apa, tapi nggak butuh. Itulah orang paling kaya. Dengan bahasa kita, bahasa agama disebut qanaah. Qanaah itu artinya merasa puas dengan yang ada. Sudah puas. Jadi nggak nuntut apapun lagi. Itu orang paling kaya. Laisal ghina bi kathratil arad. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta, walakinal ghina ghinal qalb, tapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Itulah qanaah. Makanya orang yang paling qanaah itu orang paling kaya di dunia. Dan begitu juga mirip Allah itu maha kaya, maksudnya Allah maha tidak butuh apapun dari siapapun. Itu kekayaan Allah. Jadi Allah nggak butuh apa-apa dari siapapun. Kita ibadah Allah nggak untung. Makanya Allah bilang dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya yang pertama dari kalian sampai yang paling akhir, sejak Adam sampai bayi lahir terakhir, bahkan insakum wa jinnakum, manusia kalian dan jin kalian semua, kanu ala afjari qalbi wahidin minkum, semua kalian itu memiliki hati seperti hati orang yang paling bejat di antara kalian. Hatinya semuanya bejat. Maka apa? Mana qasadalika min mulki syai'a. Maka itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Begitu kata Allah. Jadi Allah nggak ngambil untung dari ibadah kita. Dan Allah nggak dirugikan kalau kita semuanya durhaka. Maka ibadah itu kebutuhan kita. Ibadah itu adalah kebutuhan kita sendiri. Siapa yang nggak mau ibadah berarti dia tidak ingin bahagia. Ya. Waliyadzubillah. 4. Sumber rizki dari Allah semata. Akan tetapi hamba diperintahkan untuk mengambil sebabnya. Sumbernya dari Allah, tapi kita yang mengusahakan dengan berkarya, bekerja, berusaha. Kemudian yang kelima, penetapan dua nama Allah yaitu Razzaq dan Al-Matin. Ar-Razzaq dan Al-Matin ini nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pelajari pada kesempatan sore ini. Ya, satu ayat, mudah-mudahan bermanfaat. Dua ayat ya, satu dalil maksudnya. Ya, dua ayat. Jadi bab pertama muqaddimah ini sebenarnya ya, kitab tauhid yang terdiri dari 5 dalil kalau nggak salah ya. Baru kita pelajari satu dalil. Dan inilah menuntut ilmu ya. Kalau orang cepat bosan, dia tidak akan pernah dapat ilmu. Hari ini dapat satu ayat, besok absen 10 tahun. Ya, selamanya tidak akan dapat ilmu. Makanya bagaimana sih dulu sahabat itu menjadi generasi terbaik? Karena mereka tiap hari menuntut ilmu dari Rasulullah SAW. Dan begitu seterusnya sampai hari ini masih banyak orang-orang yang merasa kebutuhannya kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhannya kepada makan dan minum. Jadi kita lebih butuh ilmu daripada makan minum. Kenapa? Makan minum hanya mengantarkan sampai kita mati. Sementara ilmu mengantarkan kita hidup abadi. Orang punya ilmu bisa masuk surga, orang bodoh itu calon-calon penghuni neraka. Waliyadzubillah. Ya, jadi Nabi mengatakan penduduk neraka adalah orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang bodoh. Berikutnya kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Ya. Bagaimana hukumnya seseorang misalnya saya mengontrak di sebuah rumah kontrakan, kemudian pemiliknya itu menjual rumah tersebut dalam pada saat saya masih mengontrak di situ. Yeah. Kemudian
Allah alam. Belum tanya yang lain. Belum mendalami yang begitu. Yang lain yang berkaitan dengan materi lebih bagus. Ya. Syirik, kesyirikan, menggugurkan pahala. Ya. Jadi kalau orang bertobat dari dosa apapun sampai juga syirik dan kufur, kalau tobat maka kalau benar tobatnya memenuhi syarat maka Allah terima, Allah ampuni. Maka kalau diampuni artinya dia kaman la dzambalahu kata Allah, kata Rasul. Seperti orang yang nggak punya dosa sama sekali. Itu yang kita bisa pastikan. Jadi dosanya hilang. Adapun amal yang sudah terlanjur runtuh, apakah kembali lagi? Saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Saya belum tahu. Ada lagi yang lain? Ya. Apakah rasa takut yang berlebihan terhadap selain Allah itu bisa menjatuhkan kepada kesyirikan? Contohnya misalnya ada orang yang misalnya kita ajak untuk diminta untuk berukiah, kemudian dia mengatakan takut diserang balik oleh jinnya. Apakah itu takut yang wajar atau gimana? Iya, pembahasan tentang takut ada nanti di belakang. Tapi garis besarnya takut itu ada 5 ya. Ada takut yang tauhid, yaitu takut pada Allah. Kemudian yang kedua takut yang syir atau syirik, itu takut kepada selain Allah dalam perkara yang bisa memberi mudarat atau manfaat, memberi mudarat secara rahasia, tersembunyi. Kemudian yang ketiga takut yang tobi'i itu artinya tabiat manusia pasti takut ya, dengan binatang buas misalnya dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah takut yang haram. Takut haram itu takut yang tobi'i tapi sampai menyebabkan dia meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan. Itu takut yang haram hukumnya. Kemudian yang kelima adalah takut yang wahmi. Wahmi ini takut terhadap sesuatu yang nggak menakutkan. Contohnya ada orang yang takut dengan semut misalnya. Ada yang takut dengan buah apa gitu ya. Itu kan sebenarnya nggak menakutkan, tapi ada orang yang ketakutan gitu. Nah ini disebut wahmi. Hukumnya kalau wahmi itu tidak berdosa, cuma tercela. Tercela di mata manusia. Itu aja takut, gitu. Jadi celah orang. Gitu. Cuma nggak haram. Cuma karena tercela maka sebaiknya diterapi. Ya, itu penyakit. Kalau ada wahmi. Nah sekarang kalau orang tidak mau meruqyah, takut diserang balik sama jin. Itu kategori takut yang mana? Kira-kira mana dari 5 tadi? Nah, dia masuk yang tobi'i. Ya, masih kategori tobi'i. Jadi kalau orang mau meruqyah takut diserang jin, ya masih tobi'i. Artinya bahaya jin nyata. Jadi takut kepada bahaya yang nyata itu disebut takut yang tobi'i. Takut harimau, takut penjahat, takut pedang, takut api. Itu masih tobi'i. Cuma kalau sampai menyebabkan dia melakukan yang haram atau meninggalkan kewajiban, nah itu bisa haram. Sekarang kalau dia nggak mau ruqyah, kira-kira meninggalkan kewajiban nggak? Kalau ada yang lain, berarti nggak. Berarti itu fardu kifayah. Fardu kifayah asal ada yang mencukupi, yang lain dia nggak wajib. Nah, dia gugur. Jadi
meruqyah itu fardu kifayah hukumnya ya, tidak fardu ain. Kecuali kalau di tempat itu nggak ada lagi yang bisa meruqyah kecuali dia. Nah, itu wajib fardu ain. Kalau fardu ain kemudian dia tidak mau melakukan dengan alasan tadi takut diserang jin, nah itu haram. Nah, itu haram. Masih ada? Ibu-ibu mau nanya? Ibu-ibu apa mbak-mbak? Mbak-mbak punya anak? Boleh tanya lewat kertas atau apa? Katanya banyak ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Alasannya apa? Saya tanya. Karena hujan. Loh, yang kehujanan cuma bapak-bapak. Oh, ibu-ibu punya kerudung ya, pantas nggak kehujanan. Jadi tadi baru satu ayat ya kita pelajari, nanti masih ada ayat kedua, ayat ketiga, hadis dan seterusnya. Baru selesai satu bab. Nanti ada bab kedua, bab ketiga sampai sekitar 60 sekian bab ya. Itu bab-bab satu persatunya diantaranya adalah kasus per kasus atau contoh satu persatu dari kesyirikan. Makanya banyak kesyirikan. Kalau seorang tidak belajar, otomatis dia akan terjerumus ya, otomatis. Orang kira syirikan ke dukun, syirikan ke kuburan. Saya nggak begitu semua. Dikiranya nggak syirik, banyak syirik. Kita ini sering melakukan kesyirikan tanpa sadar. Makanya kalau orang tahu ilmunya, dia hidup penuh dengan kewaspadaan. Ketakutannya kepada Allah akan mengalahkan ketakutan kepada yang lainnya, karena dia tahu bahayanya kesyirikan. Luar biasa ya. Makanya orang yang nggak tahu tauhid ya begitu, hidupnya santai, dikiranya aman-aman saja, dan merasa aman dari makar Allah itu juga bagian dari kesyirikan. Pokoknya banyak kesyirikan tuh, banyak sekali terjadi. Makanya dakwah ini kemudian dimusuhi oleh banyak kalangan, karena memang banyak kalangan rata-rata masih musyrik. Kesyirikan itu masih banyak di mana-mana. Jadi jangan dikira kesyirikan cuma para dukun gitu, atau orang-orang yang datang ke kuburan. Di masjid-masjid pun diajarkan kesyirikan. Ya. Apalagi di tempat lain ya, banyak. Di televisi, di media-media semua banyak sekali kesyirikan terjadi. Maka dakwah tauhid ini adalah dakwah yang mulia, yang suci, dakwahnya para nabi semuanya, yang tidak akan pernah lekang digerus oleh zaman. Insyaallah ahli tauhid akan tetap Allah jaga sampai kiamat, sampai menjelang kiamat tetap ada ahli tauhid yang mendakwakan tauhid, yang membasmi kesyirikan. Dan ini dakwah yang paling berat, paling tinggi, paling penting ya. Banyak dai yang berdakwah membasmi bid'ah misalnya. Nah, itu levelnya di bawah membasmi syirik. Jadi pertama kali dalam Islam itu dakwah Nabi itu adalah menegakkan tauhid, membasmi kesyirikan. Kemudian menegakkan, yang kedua menegakkan sunnah, membasmi bid'ah. Yang ketiga menegakkan taat dan membasmi maksiat. Para dai sekarang fokus ke yang nomor 3 ya. Karena ini yang disepakati oleh seluruh agama sebenarnya. Coba zina, adakah agama yang mengizinkan? Paling Syiah. Kemudian mencuri, membunuh, semua agama melarang. Nah, jadi kalau penceramah cuma menyampaikan bahaya itu semua, ya sudah diterima di mana-mana. Karena agama apapun mengakui itu. Coba kalau sekarang melarang syirik, ya sudah otomatis akan berhadapan dengan agama-agama kesyirikan. Gitu. Jadi berat, dakwah tauhid itu berat. Jadi di mana-mana orang masih hobi dengan kesyirikan. Makanya kalau kita tidak tahu ya, kemungkinan terjerumus ke dalam kesyirikan sangat besar. Dan bahayanya juga sangat besar ya, kekal di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Sampai di sini
semoga bermanfaat bagi kita sekalian, dan kita berdoa semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.